Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kami kelompok 4 kelas A, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo, peserta mata kuliah kurikulum dan pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh Ibu Dr. Fatma Al-Umar, MPD, akan mempresentasikan materi dengan judul pendekatan pengembangan kurikulum. Dalam judul ini terdapat topik dan subtopik. Nah, untuk itu dalam penyajian ini kami telah berbagi tugas. Subtopik yang akan dibahas hari ini adalah yaitu pemateri pertama saya sendiri yaitu Nurmala Mutiara Abu Bakar, pemateri kedua yaitu Nur Latifa Daeng, dan pemateri terakhir yaitu Nur Aisyah Habibi. Nah, baiklah, topik atau subtopik pertama akan saya sampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, materi pertama saya akan bacakan yaitu tentang pendekatan top down. Pendekatan top down atau pendekatan administratif yaitu pendekatan dengan sistem komando dari atas ke bawah. Dikatakan pendekatan top down ini disebabkan oleh perkembangan kurikulum muncul atas inisiatif para pejabat pendidik atau para administrator atau dari para pemegang kebijakan pendidik seperti dirjen atau kepala kantor wilayah. Selanjutnya, dengan menggunakan semacam garis komando, pembangunan kurikulum menetes ke bawah. Oleh karena itu dimulai dari atas. Inilah pendekatan ini juga dinamakan dengan staff model atau line staff model. Yang kedua yaitu pendekatan grassroots. Pada model ini, inisiatif pengembangan kurikulum dimulai dari lapangan atau dari guru-guru sebagai inspiratornya, kemudian menyebar pada lingkungan yang lebih luas. Makanya pengembangan kurikulum ini sering disebut juga pengembangan kurikulum dari atas ke bawah. Oleh karena itu karena sifatnya yang demikian, maka pendekatan ini lebih banyak digunakan dalam menyempurnakan kurikulum. Walaupun dalam skala yang terbatas, mungkin juga digunakan dalam pengembangan kurikulum baru. Nah, ada syarat-syarat tertentu dalam pendekatan ini. Pertama, manakala kurikulum ini benar-benar bersifat luntur sehingga memberikan kesempatan kepada setiap guru secara lebih terbuka untuk memperbarui atau menyempurnakan kurikulum yang sedang diberlakukan. Yang syarat kedua yaitu pendekatan ini hanya mungkin terjadi jika guru-guru memiliki profesi yang tinggi serta kemampuan yang menindai. Nah, yang terakhir yaitu pendekatan bidang studi. Pendekatan bidang studi ini adalah pendekatan menggunakan bidang studi mata pelajaran sebagai dasar organisasi kurikulum. Yang diutamakan dalam pendekatan ini adalah penguasaan bahan dan proses dalam disiplin ilmu tertentu. Kemudian, pendekatan berorientasi pada tujuan. Pendekatan ini menempatkan tujuan atau pendekatan tujuan yang hendak dicapai dalam posisi sentral. Sebab, tujuan adalah pemberi arah dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Nah, dari tujuan-tujuan ini menjadi tujuan yang lebih terperinci, yang akhirnya ke tujuan yang bersifat operasional. Kelebihan dari pendekatan pengembangan kurikulum yang berorientasi pada tujuan ialah yang pertama, tujuan yang ingin dicapai jelas bagi penyusun kurikulum. Yang kedua, tujuan yang jelas pula dalam menempatkan materi pelajaran, metode, jenis kegiatan, dan alat yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan-tujuan yang jelas itu juga akan memberi arah dalam mengadakan penilaian terhadap hasil yang dicapai. Kemudian, pendekatan pola integrated kurikulum. Pendekatan ini didasarkan kepada keseluruhan hal yang mempunyai arti tertentu. Keseluruhan ini tidak hanya merupakan kesimpulan dari bagian-bagiannya, namun mempunyai arti tertentu. Dalam hal ini, tidak hanya melalui pelajaran yang terpisah-pisah, namun harus dijalin suatu keutuhan yang meniadakan batas tertentu dan masing-masing bahan pelajaran. Nah, integrated kurikulum ini dalam secara istilah, integrasi memiliki sinonim dengan perpaduan, penyatuan, atau penggabungan dari dua objek
topik tertentu. Misalnya, suatu masalah di mana semua mata pelajaran dirancang dengan mengacu pada topik tertentu. Apa yang disajikan oleh sekolah disesuaikan dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran di sekolah membantu siswa dalam menghadapi berbagai persoalan di luar sekolah. Biasanya bentuk kurikulum semacam ini dilaksanakan melalui pelajaran unit, di mana suatu unit itu mempunyai tujuan yang mengandung makan bagi siswa yang dituangkan dalam bentuk masalah. Pendekatan dengan pola organisasi bahan. Pendekatan ini dapat dilihat dari pola pendekatan subject matter curriculum, correlated curriculum, dan integrated curriculum. Terkait pendekatan rekonstruksionisme. Jadi, pendekatan rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme berasal dari kata rekonstruk yang berarti menyusun kembali. Pandangan aliran rekonstruksionisme memandang bahwa tujuan pendidikan adalah untuk merombak tata susunan kebudayaan lama dan membangun tata hidup kebudayaan yang baru melalui pembinaan daya intelektual dan spiritual yang sehat yang akan membina kembali manusia dengan pendidikan yang tepat atas nilai norma yang benar demi generasi sekarang yang akan datang sehingga terbentuk dunia baru dalam pengawasan umat manusia. Yang berikut adalah pendekatan humanistik. Humanistik adalah salah satu pendekatan atau aliran dari psikologi yang menekankan tindak bebas, pertumbuhan baik, kegembiraan, membuat pulih kembali setelah mengalami ketidakbahagiaan, serta keberhasilan dalam merealisasi potensi manusia. Pendekatan humanistik dalam bidang studi bertolak belakang dengan ide memanusiakan manusia. Sebab memanusiakan manusia berarti memberikan kesempatan kepada manusia atau peserta didik untuk mengaktualisasikan dan menumbuh kembangkan alat-alat potensial. Materi yang berikut yang akan saya jelaskan yaitu pendekatan akuntabilitas. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban atas keberhasilan proses belajar mengajar dan perkembangan peserta didik dalam proses mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban ini termasuk dengan adanya kesediaan untuk disalahkan apabila terjadi kegagalan dalam proses pendidikan tersebut. Baiklah, itulah penyajian dari materi kami. Apabila ada kelompok-kelompok yang kurang jelas dan ingin bertanya, kami persilakan. Kami membuka 3 sesi pertanyaan. Saya akan menjawab pertanyaan dari pembelajar teologi. Nah, pertanyaannya, apa konsep dan tujuan dari pendekatan humanistik dalam pengembangan kurikulum? Jawabannya, konsep kurikulum humanistik memandang bahwa kurikulum sebagai alat untuk pengembangan diri setiap individu peserta didik. Substansinya berupa rencana belajar yang disusun bersama antara anak didik dan guru. Adapun tujuan kurikulum humanistik ialah menekankan pada segi perkembangan pribadi, integrasi, dan otonomi individu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dul Adi Syabidi. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari rekan saya, yaitu Sapitri Wulandari Kodel. Jadi pertanyaannya adalah, apakah ada kelebihan dan kekurangan dari pendekatan yang berorientasi pada tujuan? Jika ada, jelaskan. Baik, jadi pendekatan yang berorientasi pada tujuan itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk kelebihannya sendiri yakni yang pertama, tujuan yang ingin dicapai jelas bagi penyusunan kurikulum. Yang kedua, tujuan yang jelas pula di dalam menetapkan materi pelajaran, metode, jenis kegiatan, dan alat-alat yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, tujuan-tujuan yang jelas juga akan memberikan arah dalam mengadakan penilaian terhadap hasil yang dicapai. Yang keempat, hasil penilaian yang terarah tersebut akan membantu penyusunan kurikulum dalam mengadakan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Nah, sedangkan kelemahan dari pendekatan pengembangan kurikulum yang berorientasi pada tujuan yaitu kesulitan dalam merumuskan tujuan itu sendiri bagi seorang guru. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
karena bentuk kurikulum turut menentukan bahan pembelajaran, urutannya dan cara penyajiannya kepada murid. Nah, pada prinsipnya, organisasi kurikulum ini disusun untuk mempermudah proses pembelajaran kepada siswa agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan optimal. Saya kira jawaban saya bisa diterima. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Dengan menutup presentasi ini, saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.